Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan belajar cara bikin tugas yang simple di GeoGebra dengan memanfaatkan latexnya. Jadi seperti di sini, anggap saja dan perintahnya itu disuruh bikin titik dari titik ini bayangan gitu. Di sini kan kita langsung aja ke jawabannya, kita tulis min 2,3. Ntar berubah jawabannya benar dan refleksinya langsung ada aksennya. Terus buat kembalinya tinggal pencet reset dan semuanya keulang. Ini juga bisa kita pindahin. Kan setelah kita pindahin harusnya jawabannya juga berubah kan. Kita tulis min 2,4 dan ya benar jawabannya berubah. Bagaimana cara bikin ini? Ya simple aja. Teman-teman silakan buka GeoGebra-nya masing-masing. Nah, kita buka GeoGebra. Nah, ini di tampilan yang masih belum ada kita bikin apa-apa. Pertama itu kita masukkan dulu itunya, titiknya dulu. Kita masukkan titik di bagian ini, poin di 2,3. Nah, ini masih belum pas di posisi 2,3. Nah, ini bisa diatur di sininya. Kita atur jadi 2,3. 2,3. Oke. Terus biar lebih enak dilihat, kita klik kanan di bagian titiknya itu. Kita ke setting. Habis itu di show label, ini kita ambil name and value. Jadi ntar udah ada itunya. Terus kita pengen merefleksikannya, caranya itu kita ke sini dulu. Kita ambil reflect about line. Kita klik di sini. Merefleksikan di Y. Sampai di gambar tangan, klik. Nah, refleksinya udah kelihatan. Terus di sini kita matiin aja dulu, kita gelapin. Terus kita bikin satu lagi titik. Ini titik buat menentukannya, ntar kita taruh aja sembarang. Habis itu di sini kita ke bagian sini, kita ambil yang input box. Kita klik sembarang buat buka input boxnya. Di caption ini kita tulis a action. Di bawahnya tuh link objek. Jadi objek ini mengarah ke mana dulu? Nah, ini mengarah ke B. Oke. Kita pindahkan ke sini. Ininya kita hapus. Ini juga kita hapus. Nah, jadi ntar bentuknya kayak seperti itu. Ini kita kesini dulu. Kita ke move. Dan terus ini kan kepanjangan kan, kita atur dulu ke menu setting di bagian style. Nah, ini kita ganti ke 5 aja. Nah, jadi ini kan lebih kecil. Nah, setelah itu kita pengen ada tulisan benar salahnya, ntar ketika dia kita jawab, kita ke bagian sini, kita text, klik. Kita itu butuh kata benar. Benar. Lalu kita butuh kata salah. Salah. Dan satunya lagi ntar ada kita butuh reset, kita tulis reset. Oke. Setelah itu kita kembali ke sini dulu biar dia buka-buka yang lain. Kita atur dulu ini sini, ini sini, ini kita taruh di sini aja. Ntar biar ininya bisa ngikutin gerakannya, ini kan masih bakal itunya. Ini kita kunci aja lock object, Windows screen lock object, screen ini dilakuin di semuanya. Nah, terus ini jangan terlalu polos, kita ganti aja warnanya.
kita klik kanan, habis itu ke menu setting, di color kita ke background color, habis itu kita pilih warnanya. Gitu pun yang salah juga, kita kasih merah. Yang reset kita kasih warna hijau aja. Oke. Terus bagaimana cara menampilkannya itu? Pertama yang di sini itu, yang di bagian A aksen itu kita klik sini, kita ke setting, kita ke advance. Nah di sini kita bikin conditional formatting. Jadi intinya kita pengen menampilkan tulisannya itu ketika apa? Jadi kita pengen menampilkan tulisannya itu ketika A aksen itu sama dengan, kita pakai 2 sama dengan B. Kan di sini konsepnya itu kita pengen bikin ketika kita nyari refleksi dari A ini, ntar posisinya itu udah pas di posisi A aksen, dia akan keluar, akan muncul. Jadi kita bikin conditional formattingnya seperti itu. Kita enter. Nah, kita keluarin aja, oke. Artinya itu A aksen ini akan muncul ketika jawaban dari B itu, B yang tadi itu sama. Tadi kan kita udah bikin input boxnya, jadi itu input box itu ini buat yang B, buat ngerik yang B. Di sini kan juga kelihatan B-nya berapa. Jadi kan kalau ini kan jawaban yang benarnya itu min 2,3 sesuai dengan refleksinya itu. Kita enter. Nah, itu muncul yang B-nya tuh. Nah, terus yang ini kita matiin aja yang B-nya. Jadi ntar refleksinya langsung kelihatan A. Titik A itu di 2,3, refleksinya ada di min 2,3. Terus kalau kita salah kan, anggap saja di sini kita salah bikin. Nah, refleksinya mulai hilang. Oke. Berikutnya kita pengen bikin formatting kalau dia itu benar, ntar yang benar tulisan benarnya keluar. Kalau kita salah, tulisan salahnya yang keluar. Caranya itu sama seperti tadi. Kita ke setting, di bagian advance-nya kita bikin. Nah, ini jika A aksen dia itu sama dengan B. Nah, ini kenapa harus pakai 2 kali sama dengan? Karena ini udah kayak bahasanya itu. Jadi kalau cuma 1 sama dengan dia agak kebaca, tapi kalau dengan 2 sama dengan nanti dia kebaca. Oke. Kita coba ya. Di sini jadi min 2 muncul. Tapi kalau misalkan ini salah, bentar, ini kayaknya tadi kita ada kesalahan dah. Coba kita cek lagi. Oh, kayaknya ini masih belum dah tadi. Aksen sama dengan B. Oke. Nah, ini kan udah hilang kan yang tulisan benarnya. Coba kalau min 2. Nah, tulisannya muncul. Ini juga formatnya kita bikin juga di salah. Jadi kalau dia itu gak sama dengan, bukan gak sama dengan, kalau hasilnya gak sesuai kan hilang. Jadi A aksen. Nah, buat nyari tidak sama dengannya itu kita cari di sini. Di sini ada nih tidak sama dengan, kita tulis B. Oke. Nah, itunya menghilang. Tapi kalau kita salah, misalkan di sini kita tulis 2, benarnya hilang, salahnya yang muncul. Oke, lalu kita bikin yang bagian reset. Jadi reset ini kita untuk mengulangnya itu. Jadi di sini sama, kita ke setting, tapi kita bukan di advance, tapi kita di scripting. Nah, di sini kita tulis set value. Set value buat yang B. Dalam kurung B, koma, tanda tanya. Kita tutup. Oke. Ini udah. Jadi ntar kalau kita reset ininya begini, ini menghilang. Terus bagaimana kalau waktu ini hilang? Misalkan ini kan perintahnya juga berjarak 2 satuan dari sumbu Y selain 2,3. Misalkan ini kita pindahin ke 2,4. Terus kan di sini kita tulis min 2,4.
Nah, dia juga muncul tulisan benar. Tapi gimana kalau kita pencet reset, tapi yang ininya juga dia kembali ke 2,3. Caranya kita klik kanan, kita di scripting lagi, ini kita bikin set value lagi, kita tulis set value dalam kurung, karena kita pengen yang A itu kembali ke titik awal, kita tulis A, koma, dalam kurung lagi. Kalau yang tadi sama dengan kan artinya itu bukan sama dengan, yang tanda tanya itu kan artinya kita nyari lagi. Nah di sini kita pengen titik awalnya tuh ke 2,3, 2,3, kurung tutup kurung. Oke, kita keluar, kita pencet reset. Nah dia kembali ke 2,3. Jadi walaupun kita pindahin ke 2,2, habis itu di sini kita jawab min 2,2, kita enter. Di sini tuh kita reset aja dulu. Nah misalkan ini tadi kita turunin ke 2,2, ini itu 2, ini itu 2. Oke, nggak munculan soalnya di sini tuh min 2. Nah min 2,2, aksennya muncul, tulisan benarnya muncul, habis itu kita reset lagi, dia kayak gitu. Nah jadi ini sedikit gambaran buat bagaimana memanfaatkan bahasa LaTeX. Nah teman-teman bisa mengembangkannya lagi, bagaimana cara bikin soal-soal yang lebih mengasihkan berikutnya. Mungkin ya itu aja video kali ini, semoga teman-teman paham bagaimana cara bikin seperti itu. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.